Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari AIME tahun 2021, soal nomor 11. Diberikan segi 4 siklis ABCD dengan AB sama dengan 4, BC sama dengan 5, CD sama dengan 6, dan AD sama dengan 7. Misalkan A1 dan C1 titik potong pada garis tinggi dari titik A dan C berturut-turut pada garis BD. Kemudian misalkan B1 dan D1 titik potong dari garis tinggi dari titik B dan D berturut-turut pada garis AC. Keliling A1, B1, C1, D1 adalah M per N dengan M, N dua bilangan asli yang saling relatif prima. Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari M ditambah N. Pertama, soal ini sudah saya buat terlebih dahulu gambarnya. Nah, dari sini kemudian kita bisa simpulkan beberapa hal. Pertama, kita punya sudut A B1B sama dengan besar sudut B A1A. Selain itu juga besar sudut B1 BA1 sama dengan besar sudut A1 AB1. Nah, dari ini kemudian kita bisa simpulkan bahwa A, B, A1, B1 merupakan segi 4 siklis. Kemudian dengan menggunakan pola yang sama, nanti kita akan peroleh BC C1 B1, CD C1 D1, dan DA A1 D1 juga segi 4 siklis. Kemudian kita misalkan E merupakan titik potong dari AC dan BD. Lalu sebutlah besar sudut AEB adalah theta. Maka jelas di sini akibatnya besar sudut CED juga sama dengan theta. Dan besar sudut BEC akan sama dengan besar sudut DEA sama dengan 180 derajat dikurang theta. Nah, sekarang fokus kita arahkan ke bagian yang di sini ya. Kita punya besar sudut E A1 B1 sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut B A1 B1. Nah, karena tadi AB1 A1B adalah segi 4 siklis, maka 180 derajat dikurang sudut B A1 B1 akan sama dengan besar sudut B AE. Selain itu, besar sudut EB1 A1 sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut AB1 A1, dan ini sama dengan besar sudut ABE. Nah, dari sini kemudian kita bisa simpulkan bahwa segitiga A1 B1E sebangun dengan segitiga ABE. Nah, akibatnya kita punya A1 per B1 sama dengan kita punya A1 B1 per AB sama dengan A1E per AE sama dengan B1E per BE. Nah, B1E per BE ini kan akan sama juga dengan nilai dari cos
theta. Karena tadi kan sudut AEB besarnya adalah theta. Kita simpan dulu ini sebagai persamaan yang pertama. Lalu dengan logika berpikir yang sama ya, kita punya besar sudut EC1D1 sama dengan besar sudut ECD, dan besar sudut ED1C1 sama dengan besar sudut CDE. Maka segitiga C1D1E akan sebangun dengan segitiga CDE, dan kita punya C1D1 per CD sama dengan C1E per CE sama dengan D1E per DE, dan ini sama dengan cos theta. Sebutlah ini sebagai persamaan kedua. Kita lanjut dari persamaan pertama dan kedua ini, B1 E per BE nilainya kan sama dengan C1E per CE. Selain itu kita juga punya sudut B1 EC1 sama dengan besar sudut CEA. Maka dari sini kemudian kita bisa simpulkan bahwa segitiga AB1C1 sebangun dengan segitiga BCE. Nah, akibatnya B1C1 per BC sama dengan B1E per BE sama dengan C1E per CE, dan ini juga sama dengan cos theta. Sebutlah ini persamaan ketiga. Nah, juga dari 1 dan 2 kita punya cos theta itu kan D1E per DE, nilainya sama dengan A1E per AE. Lalu ada sudut D1E A1 besarnya sama dengan besar sudut DEA, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga D1A1E sebangun dengan segitiga DAE. Jadi kita punya D1A1 per DA sama dengan D1E per DE sama dengan A1E per AE. Sekali lagi ini adalah nilainya sama dengan cos theta. Nah, sebutlah ini persamaan keempat. Jadi kita lihat lagi persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat. Yang jelas di sini ya, panjang A1B1 adalah AB dikali cos theta, C1D1 adalah CD dikali cos theta, B1C1 adalah BC dikali cos theta, dan terakhir A1D1 adalah AD dikali cos theta. Maka dari persamaan 1, 2, 3, dan 4 kita bisa simpulkan bahwa panjang dari A1B1 tambah B1C1 tambah C1D1 ditambah D1A1 akan sama dengan AB
plus BC plus CD plus DA cos theta. Karena panjang AB, BC, CD, dan DA sudah kita ketahui sebelumnya, maka kemudian ini panjangnya akan sama dengan 22 cos theta. Nah, sekarang tinggal tersisa kita mencari nilai dari cos theta-nya ya. Nah, sekarang kita fokus ke segitiga ABE. Dari segitiga ABE kita punya AE kuadrat ditambah BE kuadrat dikurang 2 kali AE dikali BE dikali cos sudut AEB ya. Nilainya akan sama dengan AB kuadrat. Atau kita punya AE kuadrat ditambah BE kuadrat dikurang 2 kali AE kali BE kali cos theta sama dengan 4 kuadrat. Sebut ini persamaan kelima. Nah, kemudian dengan cara yang sama dari segitiga BCE1 kita bakal punya BE kuadrat ditambah CE kuadrat kemudian ditambah 2 kali BE kali CE kali cos theta sama dengan 5 kuadrat. Kemudian dari segitiga CDE1 kita punya CE kuadrat ditambah DE kuadrat dikurang 2 kali CE dikali DE dikali cos theta sama dengan 6 kuadrat. Selain itu kita juga bisa lihat segitiga DAE di sini, yang mana nilai dari DE kuadrat ditambah AE kuadrat kemudian ditambah 2 kali DE dikali AE dikali cos theta nilainya sama dengan 7 kuadrat. Nah, sekarang kita sebut persamaan 3 persamaan terakhir itu sebagai persamaan ke-6, ke-7 dan ke-8. Nah, sekarang tinggal fokus kita adalah menemukan nilai dari cos theta. Salah satu caranya adalah kita jumlahkan persamaan 8 dengan persamaan ke-6 lalu dikurangi dengan persamaan ke-7 dan persamaan ke-5 ya. Ketika kita lakukan ini kita bakal punya 22 cos theta dikali AE dikali BE ditambah BE dikali CE ditambah CE kali DE kemudian ditambah DE dikali AE sama dengan 22. Nah, tetapi kalau kita lihat lebih seksama di soal dari segitiga ABCD ya, dari menggunakan teorema Ptolemy ya, kita bakal punya AE dikali BE ditambah BE dikali CE ditambah CE dikali DE ditambah DE dikali AE. Ini bisa kita ubah menjadi 22 cos theta dikali AE ditambah CE dikali BE ditambah DE. AE ditambah CE sendiri adalah AC, sedangkan BE ditambah DE adalah BD. Jadi kita punya di sini ya 22 cos theta dikali AC dikali BD sama dengan 22.
Oh ya, di sini bukan 22 cos theta ya, 2 cos theta ya. Maaf, terjadi kesalahan. Nah, kemudian AC kali BD berdasarkan teorema Ptolemy yang sudah diutarakan sebelumnya, AC dikali BD akan sama dengan AB dikali CD ditambah BC dikali AD. Jadi kita punya 22 cos theta, 2 cos theta dikali dengan AB dikali CD plus BC dikali DA sama dengan 22, dan ini nanti silakan dicek, ini akan sama dengan 59, sehingga kita punya nilai dari cos theta akan sama dengan 22 per 2 dikali 59, atau cos theta sama dengan 11 per 59. Nah, kembali lagi mengingat tadi ini ya, maka dari sini kita bakal punya nilai dari A1B1 ditambah B1C1 ditambah C1D1 ditambah D1A1 sama dengan 22 cos theta. Sementara nilai dari cos theta adalah 11 per 59, maka keliling dari A1B1 C1D1 kelilingnya akan sama dengan 22 dikali 11 per 59, dan ini sama dengan 242 per 59. Nah, kemudian dari soal kita cek lagi, disebutkan bahwa keliling A1B1 C1D1 adalah M per N, dengan M dan N dua bilangan asli yang saling relatif prima. Jadi ini kebetulan 242 per 59 sudah saling relatif prima. Kita misalkan ini dengan M dan N, sehingga jawaban akhir untuk soal ini nilai dari M tambah N adalah 301. Nah, barangkali sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.